Om Swastiastu. Halo adik-adik, pada video pembelajaran hari ini kakak akan membahas tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep dasar PKN di sekolah dasar. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Komarialasati. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai hak warga negara. Nah, adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu apa itu hak? Untuk adik-adik yang tidak tahu, kakak akan menjelaskan mengenai hak. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang dan bisa menggunakan atau dimanfaatkan kapan saja. Nah, selain itu ada juga contoh pelaksanaan hak warga negara, dibagi menjadi 8. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat bisa hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tak ada hukum, masyarakat akan hidup semaunya sendiri. Hal itu nantinya akan membuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan nyaman. Setiap warga negara harus menghormati dan mematuhi hukum. Itu artinya orang-orang yang melanggar harus dikenai sanksi tanpa ada pengecualian. Yang kedua, menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Kebutuhan hidup itu antara lain kebutuhan pakaian, makanan, rumah, kesehatan, dan pendidikan yang baik. Yang ketiga ada mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah bisa bertanggung jawab dan tidak bersifat menghasut. Untuk menyampaikan pendapat bisa dilakukan melalui musyawarah dan dalam media cetak. Yang keempat, beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu, berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Kita bisa memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing karena negara menjaminnya melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Yang kelima, membela negara. Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba IPTE internasional. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain. Yang keenam, mendapat pendidikan yang layak. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi setiap warga negara seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, dan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan. Indonesia memiliki kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga bisa menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk beraktivitas. Dan yang kedelapan, merupakan hal yang terakhir yaitu hak menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyatnya. Baik adik-adik, perkenalkan nama kakak Lohi Fitriani. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang kewajiban warga negara. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu kewajiban? Di sini kakak akan menjelaskan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh individu sebagai anggota masyarakat. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, mereka bisa diberikan denda atau hukuman. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan contoh pelaksanaan kewajiban warga negara.
Yang pertama ada menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua ada menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang bisa kita lakukan seperti tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan yang terakhir tidak melakukan pemburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga ada membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Ini berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Dan yang terakhir ada mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara, Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Dan tujuan pendidikan adalah agar meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar seperti kamu telah ikut mewujudkan salah satu dari tujuan nasional. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Lehdina Salsabila Badiana Putri. Di sini kakak akan menjelaskan tentang tanggung jawab warga negara. Nah, tanggung jawab warga negara ini berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Nah, tanggung jawab di sini adalah keadaan untuk menerima akibat perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Nah, kemudian tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dapat dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajiban warga negara. Nah, kemudian kita sebagai warga negara Indonesia dapat melakukan dua tanggung jawab. Yang pertama, warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua, yaitu warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah. Nah, kemudian bagaimana sih contoh pelaksanaan tanggung jawab warga negara? Nah, contoh pelaksanaan tanggung jawab warga negara ini ada 5. Yang pertama, melaksanakan kewajiban pembayaran pajak di mana dampaknya nanti terhadap keberlangsungan pembangunan di negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu saling membina kerukunan antar warga, pemeluk agama, suku, ras, dan budaya, di mana dampaknya itu adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram, sehingga negara makin sejahtera. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, di mana dampaknya itu adalah nanti terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, sehingga negara Indonesia akan semakin kuat. Kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apabila kita memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, maka sumber daya alam ini yang ada di Indonesia akan tetap terjaga. Kemudian yang kelima yaitu memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian, di mana dampaknya itu sumber daya alam yang ada di Indonesia akan tetap lestari. Nah, apakah kita sebagai seorang siswa itu memiliki tanggung jawab? Pastinya kita sebagai seorang siswa itu memiliki tanggung jawab ya, dengan menaati peraturan yang ada di sekolah. Yang pastinya peraturan yang ada di sekolah ini harus sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana tanggung jawab kita sebagai seorang siswa yaitu menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan. Kemudian pada sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana tanggung jawab kita sebagai seorang siswa yaitu menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun kita berada. Kemudian pada sila yang ketiga berbunyi persatuan Indonesia, di mana tanggung jawab kita sebagai seorang siswa yaitu menunjukkan persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Kemudian sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana tanggung jawab kita sebagai seorang siswa itu adalah
menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman dalam kegiatan pembelajaran dan juga dapat bekerja sama. Kemudian sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana tanggung jawab kita sebagai seorang siswa yaitu menaati peraturan sekolah dan menjamin rasa keadilan di sekolah. Nah adik-adik, itu dia pemaparan materi dari kakak dan teman-teman kakak, dan semoga adik-adik bisa memahami apa yang kakak dan teman-teman kakak sampaikan. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.